Di desa itu, ada satu rumah yang tak pernah tersentuh kemiskinan, sawahnya luas, ternaknya gemuk, uangnya tak pernah habis. Tapi setiap kali ada bayi lahir di rumah itu, selalu ada yang berubah. Dan malam itu, Rini baru saja melahirkan anak pertamanya. Tubuhnya masih lemah, darah nifasnya masih hangat. Bau anyir memenuhi kamar, tapi tengah malam ia terbangun. Karena ada yang berdiri di depan pintu. Ia pikir itu suaminya, tapi suaminya tidak pernah setinggi itu. Dengan tubuh gemetar, Rini mengikuti dari jendela. Ia melihat suaminya menggali tanah di bawah pohon besar. Di tangannya, kain penuh darah nifasnya. Lalu, dari balik pohon itu, terdengar bisikan. Yang hangat, yang baru, berikan. Suaminya tidak terlihat takut. Isolde justru berlutut, seperti sedang menyembah sesuatu. Makhluk itu tidak memiliki wajah, hanya rongga gelap dan bau tanah kuburan. Darah nifas adalah darah kehidupan. Dan bagi mereka, itu adalah umpan. Ketika Rini kembali ke kamar, bayinya masih ada, tapi kulitnya pucat seperti tak berdarah. Ini baru awal. Sejak malam itu, Rini tidak pernah benar-benar tidur. Setiap kali matanya terpejam, ia mendengar suara itu. Jam 3 tepat. Waktu ketika yang tak terlihat berjalan bebas. Ia sadar darah nifasnya yang tadi sore masih banyak, kini hampir kering. Bayi itu tidak menangis. Ia tertawa. Makhluk itu tidak menyentuh bayinya. Ia menunduk tepat di atas perut Rini. Ia tidak mengisap bayi itu, ia mengisap Rini. Dan untuk pertama kalinya, Rini melihat wajahnya. Suaminya berdiri di ambang pintu. Wajahnya datar, tidak kaget, tidak bertanya. Rini gemetar, "Emas, ada sesuatu di sini?" Suaminya hanya menjawab pelan, "Itu belum selesai." Perutnya masih besar, tapi tubuhnya makin kurus. Ia menyentuh nadi bayinya, denyutnya pelan. Tiba-tiba terdengar bisikan tepat di telinganya. "Tumbal darah sudah diterima, sekarang yang bernyawa." Rini akhirnya mengerti. Ini bukan sekadar gangguan, ini perjanjian. Pesugihan darah nifas hanya awal. Darah ibu yang baru melahirkan adalah pembuka gerbang. Puluhan botol berisi darah kering, bukan hanya miliknya. Artinya sudah banyak ibu sebelum dirinya. "Kamu tak seharusnya tahu," kata suaminya. "Aku hanya meminjam darahmu supaya kita hidup kaya." Tapi makhluk itu tak pernah puas. Karena setiap pesugihan selalu meminta yang lebih berharga. Makhluk itu berbisik, yang bernyawa, yang sejiwa. Untuk pertama kalinya, Rini melawan. Perjanjian yang dibatalkan menuntut pengganti. Pagi itu, suaminya hilang tanpa jejak. Pesugihan berhenti, darahnya sudah menjadi milikku.